Halo teman-teman, ini adalah segmen baru nih di channel JJ Logi. Namanya JJ Hari Ini. Jadi segmen ini gue kurang lebih akan ngebahas hal-hal yang di luar rutinitas gue ya. Ngebahas misalnya off-road atau kendaraan 4x4, kendaraan rally gitu. Jadi di segmen JJ Hari Ini gue akan coba untuk mengajak kalian lihat nih keseharian gue tuh ngapain ya sih. Jadi gue akan ngebahas hal-hal yang lebih sifatnya umum ya gitu. Mau mobil umum misalnya, atau di luar otomotif sekalipun ya, entah kuliner, entah musik, hal-hal lainnya gue akan coba bahas di sini. Tapi tenang aja, ini hanya sebagian kecil ya porsinya dibandingkan The Car Vlog. Jadi utamanya pastinya channel ini tetap akan ngebahas untuk urusan dunia otomotif di tanah ya. Itu tetap jadi apa namanya, jadi porsi utamanya gitu. Jadi di kali ini untuk yang episode pertama gue pengen ngajak temen-temen untuk keliling. Gue pengen kasih liatin sekolah TK gue, SD gue, sambil gue nostalgia ya. Jalur itu adalah jalur yang selama bertahun-tahun ya, belasan tahun gue lewatin ya, dari TK, SD, SMP, sekolah yang sama sih sebenarnya. Dan gue akan kasih lihat ke temen-temen apa yang sebenarnya jadi kendaraan harian gue sekarang ini. Bukan mobil, itu motor. Sebuah Yamaha NMAX. Oke, kita langsung jalan-jalan dulu ya. Nanti belakangan baru kita coba sedikit review motornya. Oke, kita jalan ya. Sebelumnya sorry banget, gue nggak ada helmet cam di sini atau perangkat yang bisa ditempel di motor karena emang gue spontan ya hari ini bikin videonya. Semoga tetap berkenan ya. Kita jalan-jalan sekarang. Sekarang gue udah ada di daerah Cinere. Ini udah di jalan raya ya. Dan dulu gue dari mulai kecil ya sampai SMP gue tinggal di sini ya. Persisnya nih di sebelah kiri gue. Ini ada sebuah showroom. Ini dulunya adalah rumah gue, rumah keluarga gue ya. Di sini tinggalnya. Jadi ya selama kurang lebih berapa tahun tuh ya? 3, 6, 8, 9, ya 12 tahun ya gue kurang lebih tiap hari sekolahnya jalurnya lewat sini nih. Ya udah, langsung aja ya kita cobain jalurnya. Gue juga udah lama sih soalnya nggak main ke TK, SD, SMP gue, yang mana itu satu sekolah yang sama. Oke, bismillah, kita jalan lagi. Kita nyampe di areal sekolah gua. Ini dia, Dian Didaktika. Dia dari playgroup ya, dari KB itu apa sih? Kelompok bermain. Gue jadi lupa. TK, SD, SMP sampai SMA. Gue sekolah di sini dari TK ya sampai SMP. Soalnya dulu belum ada SMA ya. Dan kayak temen-temen lihat tadi jalurnya emang ini sebenarnya di dalam kompleks perumahan ya di sini. Jadi emang lingkungannya ini banget ya, sepi banget. Apalagi zaman dulu sekolah gue sekitarnya tuh masih sawah. Gue nggak tahu sekarang udah kayak gimana. Langsung kita masuk ke dalam ya. Oke teman-teman, akhirnya nyampe juga ke sekolah gue dulu ya. Kangen banget, dan udah banyak banget yang berubah di sini ya. Dulu dari yang sekitarnya ini masih pada sawah semua, cuma bangunan sekolah gue. Sekarang ternyata udah full perumahan. Bahkan sekolahnya ini Dian Didaktika ya, atau DD kita sebutnya, ternyata juga sekarang udah makin nge-expand lagi ya. Ekspansinya udah oke banget, gak nyangka juga. Jadi kayak pertama ini depan gua, ini dulunya lapangan kosong. Ini lapangan kosong sebenarnya buat parkir juga sih, tapi kebanyakan dipakai buat anak-anak main bola. Dan di sini adalah tempat gua sering main bola dulu ya. Jadi dia tanah merah aja, terus gawangnya juga gawang ala-ala aja ya gitu, pakai kayu, pakai bambu gitu. Sekarang nih udah jadi musolanya di sini. Karena sebelumnya musolanya itu ada di dalam. Dan selain musola yang gue lihat sekarang ada ininya juga ya, ada minimarketnya juga nih, DD Mart. Dekat dan hemat. Berarti maksudnya dekat buat anak-anak Dede ya, tinggal nyebrang aja gitu. Keren sih sini. Terus di sini
Ini adalah SD-nya teman-teman. SD-nya di sini, jadi masuk ke dalam sana. Sementara untuk SMP di sana. Ya dulu lorongnya kosong, jadi kita di sini biasanya itu buat parkir sepeda ya. Kalau naik sepeda ditaruh di sini sepanjang lorong dan SMP-nya ada di belakang. Sementara untuk SD di sini dan untuk yang TK-nya itu ada di bawah. Wah, kangen juga sih. Kita sambil jalan dikit, gue pengen kasih liatin. Ini dari dulu emang di bagian sini nih selain jalan utama sekalian buat parkir ya. Soalnya nggak banyak gitu space parkir ya. Jadi kanan kiri nih parkiran mobil yang pada mau nganter apa jemput ya ada di sini. Terus habis itu dari dulu yang ada tuh emang sejajaran ini aja. Ya tadi gue bilang SMP SD, TK-nya di sini. Terus di bawah yang gue sama sekali emang nggak pernah masuk karena dulu belum ada, yaitu untuk SMA-nya. Terus gue ngeliat temen-temen ada satu hal yang menarik juga yang gue barusan ngeliat langsung kayak kaget ya. Tapi ya alhamdulillah bersyukur juga. Gue mau kasih liatin dulu. Kita balik ke atas dulu ya. Sebentar, gue pengen lihat kesini dulu teman-teman. Ini posisi buat areal bermainnya pas TK persis sama di sini. Jadi dulu gue juga mainnya di sini ya. Walaupun alat-alatnya udah diganti ya, bukan yang sekarang ada di sini. Gue inget banget kayak untuk tangganya dari atas turun ke bawah. Terus mesti dulu di sana ada perosotan juga tuh. Cuma kayaknya udah nggak. Soalnya udah dipagerin di dalam sana. Beneran nostalgia banget, seru banget. Oh iya, tadi gue mau kasih liatin satu hal yang gue juga cukup kaget. Mari. Ini dia yang mau gue kasih lihat teman-teman. Warung Bu Mar. Kenapa nih? Apa yang spesial nih? Jadi Bu Mar ini adalah salah satu pegawai ya. Dia adalah orang yang berjualan di kantin sekolah Dian Didaktika ini. Dulu zaman gua masih manggilnya Mbak Mar ya, sekarang udah jadi Bu Mar sekarang. Nah, Mbak Mar atau Bu Mar ini dari dulu emang jadi salah satu favorit anak-anak juga ya. Soalnya emang kayak makanannya enak gitu, harganya juga oke. Jadi kayak kita paling seneng di kantin tuh ke Bu Mar. Walaupun ya sebenarnya sih makanannya simpel-simpel aja ya. Kayak misalnya ya bikin Indomie aja gitu kan. Minumannya ya es jeruk. Ya hal-hal yang simpel lah jajanan zaman dulu. Tapi wah udah seneng banget gitu karena orangnya juga enak gitu. Alhamdulillah sekarang Mbak Mar atau Bu Mar masih di sini dan gue yakin banget sekarang udah jauh lebih sejahtera lagi. Insya Allah barokah selalu buat Mbak Mar. Haus juga ya. Kayaknya saatnya gue untuk minum dan ini udah jam 10 persis di jam segini biasanya lagi baru selesai makan ya. Dan gue pengen nostalgia juga makanannya persis kayak zaman gue dulu SD ya atau TK. Ini gue udah ada di depan SMA-nya dan gue ceritanya mau makan siang ala dulu pas zaman TK atau SD ya. Yaitu makan bekal bawaan dari rumah. Ini dia. Jadi kita makan adalah roti tawar ya, pakai mises. Hahaha, nostalgia zaman dulu ya. Rasanya nggak beda tetep ya. Enak banget. Dan gue dulu termasuk yang apa ya, suka makanan bekal sampai udah menjelang ke SD agak-agak entaran gitu ya. Maksudnya ada juga kalau di sekolah gue ya ada juga yang udah kelas berapa tuh kayaknya udah malu gitu buat bawa makanan dari rumah yang disediain orang tua atau mbak di rumah. Tapi gue sih senang aja, hemat uang jajan soalnya. Oke, gue habisin dulu ya. Senang banget, nostalgia di sekolah gue dulu makan bekal dari rumah. Alhamdulillah. Di jalan kita ketemu sedikit upacara di persimpangan. Aneh ya ngelihat gua ngevlog di sini. Oke, kita akan kembali lagi soalnya semua udah pada mengantri. Ramai banget. Oke, waduh, ketutup. Kita udah sampai lagi di kompleks rumah gua.
Teman-teman mungkin kalau ada yang inget, gue sempat bikin video Pajero Sport gue di sini ya, yang April mopot itu. Oke, gue sekarang akan cerita dikit tentang motor NMAX gue. Jadi gue sebenarnya termasuk orang yang nggak terlalu pengen ngontenin kendaraan harian gue, mau mobil atau motor. Dan satu hal yang pasti, sebenarnya kendaraan harian gue yang paling sering itu justru motor. Mungkin orang pada bingung ya, oh serius Jay lo naik motor gitu, lo suka naik motor? Suka, bahkan buat harian, jujur gue lebih suka naik roda 2 ya, dibandingkan gue harus pakai roda 4 pakai mobil, karena satu alasan aja sih sebenarnya, macet. Dengan gue pakai motor, gue bisa ngerjain lebih banyak hal dalam satu hari ketimbang kalau gue pakai mobil, karena biasanya habis di jalan. Terus satu hal lagi, gue untuk motor ini sebenarnya nggak hobi ya. Jadi kalau ditanya motor favorit lo apa, nggak terlalu ada juga sih yang spesifik. Jadi gue pakai motor ini sebenarnya lebih ke untuk harian aja. Jadi bukan motor hobi, motor harian. Jadi kalau teman-teman lihat di sini juga sebenarnya apa ya? Ya masih termasuk simple aja ya, nggak terlalu ada modif yang gimana banget gitu. Jadi ini adalah Yamaha NMAX tahun 2016 ya. Tangan pertama gue pakai, dan jujur ini udah banyak banget ya battle scar-nya ya. Bekas segala macam hal, entah sempet jatuh lah nih, baret di sini. Terus juga di bagian kanan ini apa namanya, agak kebuka bagian sini, apa sih namanya, fairing ya atau apa ya, ini agak kebuka di sini nih, baretnya udah lumayan banyak. Jadi gue pakai nih motor bukan untuk kayak hobi buat cari komunitas touring bareng, tapi benar-benar untuk harian. Ini motor tempur gue, karena gue tipikal yang sebenarnya nggak terlalu milih banget mau pakai motor apa. Dulu bahkan gue pakai Vario ya, lebih kecil lagi, tapi karena badan gue juga gede dan juga ternyata kayak merasa nggak imbang ya kalau pakai Vario, akhirnya gue pakai NMAX. Dan di NMAX ini gue ngelihatnya ini adalah salah satu motor yang pas ya buat apa yang gue cari gitu, secara kapasitasnya, secara dimensinya, bobotnya, segala macem, tenaganya. Gue emang senang pakai motor 150 cc ini. Jujur kalau misalnya kayak mau touring apa, gue seneng banget pakai X-Max ya. Itu malah sebenarnya lebih cocok lagi. Tapi kembali lagi, X-Max menurut gue tuh kurang bisa jadi motor harian ya. Bukan cuma masalah nyelip-nyelipnya aja kayak gitu di jalanan, tapi juga agak sedikit mewah gue ngeliatnya. Tapi kalau motor NMAX, apalagi zaman sekarang udah banyak, ini motor nggak menimbulkan kesenjangan sosial menurut gue. Dan karena gue juga tipikal yang nggak mau kelihatan banget harian gitu, JJ lewat gitu kan, apa ya udah gue berusaha supaya entah dari helm gue, entah dari motor gue nggak terlalu mencolok banget. Gue nggak terlalu suka yang kayak di notice gitu ya di jalanan ya, karena pakai kendaraan yang emang wah gitu. Jadi itu dia teman-teman, ini NMAX-nya nggak diapa-apain. Tapi bukan berarti benar-benar nggak ada yang diubah ya teman-teman ya. Kayak misalnya ini untuk bannya ini gue udah ganti ya, pakai ban Pirelli nih untuk bannya. Cuma kayaknya udah kondisinya udah mesti diganti juga nih. Terus udah gitu untuk brake padnya gue pakai Bendix. Terus shocknya semua masih standar semua, nggak ada tambahan aksesoris apa-apa. Paling satu lagi ini untuk shock breakernya gue pakai ISS ya. Ini yang apa sih tipenya tuh, yang G ya, yang G ya, yang pakai reservoir juga. Gue jujur ngerasa pakai shock ini masih belum enak, masih keras. Cuma kerasnya itu yang gue rasain keras di shocknya ya. Kalau misalnya untuk di pernya ini udah gue paling empukin nih. Kalau misalnya gue lagi sendiri cukup sih dengan pernya yang paling empukin. Tapi kalau udah berdua goncengan, pas kena polisi tidur, dia sering sampai ngejedak ya, sampai mentok. Itu dia. Mungkin teman-teman ada yang punya ini kali ya, apa masukan yang enak apa sih untuk shock NMAX ini yang bagian belakang, jadi bisa bantu gue juga. Oh ya, sekarang untuk helm nih. Sampai-sampai gue taruh bawah sini. Ini helmnya juga gue beli helm murah aja, G2. Gue agak lupa ya harganya berapa, tapi gue juga punya pengalaman. Dulu gue sempet teman-teman pakai motor nggak dimodif ya NMAX ini atau Vario, tapi
gue mau helmnya yang rada bagusan, yang rada mahalan. Ternyata hilang. Akhirnya setelah itu ya udah, untuk helmnya pun gue juga pakai helm yang biasa, yang polos gini aja. Jadi makin nggak nyentrik lagi untuk harian ya. Yang penting cukup, yang penting dipakai sih. Dan alhamdulillah gue tipikal orang yang bahkan mau cuma sebentar aja keluar, cuma jarak berapa meter misalnya ke minimarket, gue pasti pakai helm. Dan satu hal lagi yang gue pengen cerita adalah, orang suka mikir kalau misalnya pembalap gitu ya, mobil setidaknya kalau bawa kendaraan tuh pasti ngebut. Menurut gua nggak juga ya. Mungkin kalau yang masih muda, masih kayak baru gitu, oke lah, masih suka ngebut di jalan raya. Tapi kalau dari pengalaman gua dan yang gue lihat, kalau yang emang udah lebih mateng gitu ya secara jam terbangnya ya, orangnya udah lebih dewasa, biasanya di harian di jalanan tuh malah kalem dia. Karena mereka pertama udah kebentuk mentalnya, dan yang kedua mereka udah punya tempat yang lebih sesuai untuk ngebut, yaitu di track ya, di sirkuit itu masing-masing. Jadi di harian itu lebih kalem. Termasuk gua pakai motor ini, gua termasuk bawanya apa ya, gak kelihatan kayak pembalap deh, santai aja. Toh tetap bisa lebih cepat dari mobil ya, kalau untuk hitungan lagi macet di Jakarta. Oke teman-teman, ini mulai panas dan kayaknya gue udah mesti balik, padahal rumah gue di situ dekat. Jadi terima kasih yang udah nonton. Ini adalah segmen baru JJ hari ini, dan ini adalah episode pertamanya. Semoga berkenan dan teman-teman bisa melihat sisi lain ya dari seorang JJ. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka ya. Sampai ketemu di video JJ hari ini berikutnya. Dadah, assalamualaikum.